Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Titik dalam bab mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Kali ini kita akan mendiskusikan kiprah seorang tokoh. Bagaimana, sudah siap belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita akan memulai diskusi secara nonformal dan mendengarkan dengan aktif dan juga menghargai lawan bicara. Sebelumnya, Ananda tentu pernah melihat sastra di Indonesia. Sastra baik dari novel, cerpen, dan puisi dan lain-lain juga. Nah, kira-kira siapakah sih sastrawan yang paling kalian idolakan? Nah, lalu kenapa kalian mengidolakan sastrawan tersebut? Hal apa yang membuat kalian terinspirasi dan termotivasi oleh sastrawan yang kalian idolakan? Nah, di sini ada dua foto yang mungkin sebagian dari kalian sudah memahami atau sudah mengetahui siapa tokoh yang ada di dalam gambar tersebut di sebelah kiri. Ini ada HB Yasin yang merupakan salah satu sastrawan Indonesia. Dan yang sebelah kanan ini ada Chairil Anwar yang juga merupakan salah satu sastrawan terkenal di Indonesia. Nah, kita nanti akan membahas atau mendiskusikan mengenai sastrawan yang terkenal ini. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu pengertian diskusi. Kita sering sekali mendengar kata diskusi dan mungkin secara harfiah kita juga sering sekali melakukan diskusi. Nah, apa sih itu diskusi? Diskusi adalah percakapan ilmiah yang respons berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide, dan pengujian ide-ide ataupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah dan mencari kebenaran. Nah, dalam kegiatan diskusi peserta didik akan dilatih berpikir kritis, siap mengemukakan pendapat dengan tepat tentunya, dan berpikir secara objektif dan menghargai pendapat orang lain. Jadi banyak orang yang bisa mengemukakan pendapat, namun dalam pembelajaran diskusi ini kita akan lebih bisa mengemukakan pendapat dengan menghargai juga pendapat orang lain yang mungkin tidak satu pendapat dengan kita. Nah, fungsi diskusi ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk apa sih kita melakukan diskusi? Nah, kegiatan diskusi berfungsi untuk pertama, memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Tentunya ketika ada sebuah masalah dan kita akan memecahkannya, ketika kita memecahkan sebuah masalah sendirian, tentu akan lebih sulit daripada kita memecahkan masalah secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah membantu mengembangkan kemampuan berbicara dan menyampaikan pendapat atau gagasan. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahap diskusi kelompok yang harus kita lakukan? Menurut Finn tahun 1989, tahap diskusinya dimulai dari memahami permasalahan yang disajikan dan mengeluarkan atau menawarkan alternatif pemecahan terhadap masalah yang ada. Jadi kita akan mengeluarkan atau menawarkan bagaimana kira-kira solusi yang bisa diambil dari pemecahan masalah tersebut. Lalu yang kedua, memahami anggota kelompok baik itu berupa kelebihan atau kekurangan dalam bidang intelektual reaksi emosinya dalam menghadapi masalah yang disajikan. Selain dari mencari masalah atau mencari pemecahan masalah dalam sebuah kelompok, tentunya kita juga harus memahami bagaimana kerjasama dalam tim kita, bagaimana reaksi emosi dalam satu teman anggota kelompok kita. Selanjutnya membandingkan dan mempelajari informasi baru dengan reaksi anggota terhadap hal yang telah mereka ketahui. Tentunya ketika berdiskusi kita sangat butuh informasi-informasi baik yang lama maupun yang terbaru. Tentunya kita juga akan menginformasikan tersebut dan melihat bagaimana reaksi anggota kita setelah mereka mengetahui informasi tersebut dan mempertimbangkan berbagai akibat atau konsekuensi setiap pemecahan masalah itu. Tentu ada kelemahan atau kelebihannya, jadi perlu kita pertimbangkan lebih banyak keuntungannya atau kekurangannya selanjutnya.
Tentukan apa yang mereka lakukan sebagai individu rasakan percayai dan harus lakukan. Dan yang terakhir adalah para peserta diskusi kelompok diharapkan mempunyai minat terhadap hal yang akan diskusikan, bersedia mengambil bagian dari diskusi, dan bersedia mengungkapkan pendapat serta gagasannya. Nah, berdiskusi terkait kiprah seorang tokoh dapat kita mulai dengan tahapan dengan membicarakan hal-hal berikut. Nah, kita bisa mendiskusikan banyak hal sebenarnya, dan di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali tokoh nasional yang menginspirasi. Oleh karena itu, sosok dan kiprah tokoh tersebut dituliskan, bahkan tidak jarang didiskusikan dalam sebuah forum pertemanan atau lini di media sosial. Mendiskusikan tokoh bermanfaat untuk menggali pemikiran dan sumbang tokoh tersebut kepada negara atau dunia. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi tentang dua tokoh yang berpengaruh dalam kesastraan Indonesia, yaitu ada Bapak H.B. Yasin dan Chairil Anwar. Nah, berdiskusi terkait kiprah seorang tokoh dapat dimulai dengan tahapan membicarakan hal-hal berikut. Pertama, kita bisa membicarakan riwayat singkat masa kecil tokoh hingga ia tidak tiada. Lalu selanjutnya kita mendiskusikan karya-karya tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Lalu selanjutnya kita juga mendiskusikan jasa tokoh terhadap suatu bidang tertentu, dan kita juga bisa mendiskusikan tentang keunikan kehidupan tokoh. Wah, banyak sekali ya tentunya yang bisa kita diskusikan, dan itu tentunya bisa membuka cakrawala kita dan pengetahuan kita tentang kesastraan Indonesia. Nah, diskusi ini dapat dilaksanakan baik secara resmi ataupun tidak resmi. Bahan diskusi dapat bersumber dari informasi, pengetahuan, dan pengalaman kalian tentang tokoh tersebut. Lalu sebagai contoh, kalian dapat menggunakan informasi tentang Chairil Anwar dari berbagai sumber pengetahuan kalian tentang puisi-puisi Chairil Anwar, atau pengalaman kalian saat membacakan puisi Chairil Anwar. Nah, yang penting kita harus tetap mengutamakan etika dalam berdiskusi. Etika dalam berdiskusi yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbicara sesuai dengan topik diskusi, jangan keluar dari tema diskusi. Kedua, sampaikan pendapat, pertanyaan, atau tanggapan secara ringkas dan relevan dengan topik diskusi. Dan yang ketiga, biarkan orang lain selesai dulu bicara, jangan menyela atau memotong pendapat orang lain.